Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia, petunjuk dan hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan banyak kenikmatan yang lain yang harus kita syukuri. Bersalawat ke Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita dimudahkan mengamalkan sunnah-sunnah dan ajarannya, dimudahkan meninggalkan larangan beliau, dimudahkan mencontoh, menteladani akhlak dan kepribadiannya, dan semoga kita hari kiamat tidak sekedar mendapatkan syafaat, tapi juga satu surga dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Mengawali tausiah pada pagi ini, kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sampai syuruk kurang lebih sekitar 35 menit. Ya. Materi yang sudah disampaikan flyernya. Tema kita pagi ini kita akan bahas mengapa zakat tidak membuat seseorang itu miskin. Ini sangat menarik sekali untuk kita bahas, ya. Karena orang masih enggan membayar zakat karena beranggapan kalau bayar zakat duit berkurang. Nah, nanti kita akan bahas, ya. Fakta yang ada justru malah sebaliknya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada 7 alasan mengapa zakat itu tidak menyebabkan seseorang miskin. Sebelum kita bahas 7 alasan tadi, kita akan bahas dulu beberapa hal terkait dengan zakat. Yang pertama, zakat adalah salah satu rukun Islam. Dan ini berlaku sampai hari kiamat. Mengapa ini saya sampaikan? Tidak sempurna keislaman kita sampai kita menunaikan 5 rukun Islam tadi. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan itu pun tidak sekedar mengucapkan, tapi mesti kita buktikan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari dia masih berbuat kesyirikan. Syahadatnya tidak sempurna itu, ya. Berapa banyak orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, perintah Allah dia tinggalkan, larangan malah digawi. Yang kedua, mendirikan sholat. Ya, bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan. Itulah kenapa di dalam Al-Quran tidak satu pun ada kalimat yang mengatakan if'alus sholah, i'malus sholah, tidak ada. Tapi selalu menggunakan kalimat aqimus sholah. Karena sholat diminta dari kita bukan hanya sekedar melaksanakan, bukan sekedar melakukan, tapi lebih daripada itu, kita mesti mendirikan. Apa bedanya? Beda banget. Kalau melaksanakan, yang penting sudah diterima apa tidak, kita nggak peduli. Khusyuk atau tidak, kita juga tidak terlalu peduli. Memberikan dampak pada kehidupan kita dunia akhirat atau tidak, kita nggak peduli. Yang penting sembahyang. Nah, ini kalau mengerjakan.
Tapi kalau mendirikan, kita nggak mau asal-asalan. Kita pengen sholatnya di tepat waktu, di waktu yang terbaik ya, tepat waktu, di tempat yang terbaik di masjid, dan dalam keadaan yang terbaik, sekaligus memberikan dampak yang terbaik. Puasa di bulan Ramadan juga sama, ini rukun Islam, begitu juga dengan zakat. Nah, zakat ini rukun Islam dan itu berlaku sampai hari kiamat. Dalam artian tidak sempurna keislaman kita kalau kita tidak menunaikan zakat. Zakat yang mesti kita tunaikan pun ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat harta. Di antara kesalahan pemahaman yang berlaku di masyarakat, banyak umat Islam menganggap lah bayar zakat fitrah, dikiranya lah selesai kewajiban zakat. Padahal ada kewajiban zakat yang berikutnya, zakat harta, zakat mal bahasa Arabnya. Kalau zakat fitrah sama bilangannya, nggak ada beda antara si kaya dan si miskin, 2,5 kilo berasnya. Bukan berarti yang punya harta 10 miliar, zakatnya misalkan 2,5 ton, tidak, tetap sama, 2,5 kilo juga. Begitu juga yang punya harta 10 juta, tetap 2,5 kilo. Ya, tapi yang membedakan zakat si kaya dan si miskin itu adalah zakat harta. Yang kedua, zakat adalah pilar utama umat Islam yang peduli kepada kaum du'afa. Ini kita melihat situasi dan kondisi. Kalau suara ternyata habis, berhenti kita, Pak. Ya, semampunya kita ini insyaallah ya. Dengan zakat, Islam membuktikan bahwasanya agama kita ini tidak hanya peduli kepada orang kaya, tapi juga peduli kepada orang miskin. Yang ketiga, zakat adalah pemisah antara keislaman dan kekufuran. Kalau ada orang tidak mau bayar zakat, ya, maka hukumnya kufur. Dalilnya banyak. Di antara dalil yang paling sahih itu riwayat Imam Al-Bukhari yang menceritakan apa yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar sepeninggalnya Rasulullah. Khalifah berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat itu Abu Bakar punya 3 tugas besar: memerangi mereka yang murtad, memerangi nabi-nabi palsu, dan yang ketiga, memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat harta. Diperangi, Pak. Sampai Abu Bakar sempat diprotes, "Kenapa engkau memerangi sesama umat Islam, wahai Abu Bakar?" Kata sebagian sahabat. Abu Bakar menjawab dengan tenang sambil bersumpah, "Wallahi, demi Allah," kata Abu Bakar, "la uqatilanna alladzina farraqu bainas shalah waz zakah." Aku akan perangi siapa saja mereka yang tidak mau, atau siapa saja yang memisahkan antara perintah sholat dan zakat. Dan menariknya, fakta sejarah membuktikan orang-orang yang diperangi Abu Bakar itu bukan tidak mau bayar zakat fitrah. Bayar, Pak, mereka. Mereka tidak mau bayar zakat harta. Nah, ini dalil bahwasanya mereka yang tidak mau bayar zakat, kalau Abu Bakar masih hidup sampai sekarang, diperangi, Pak, dibunuh. Ya, puncaknya perang Yamamah kan kita melihat fakta sejarah itu, meninggal 70 sahabat penghafal Quran, dan itu yang menyebabkan Al-Quran ditulis dan dibukukan pada masa Abu Bakar. Terakhir, hal penting tentang zakat yang harus kita ketahui, kedudukan zakat berikutnya, zakat mata rantai penghubung antara langit dan bumi. Apa maksudnya? Zakat ini di dalam Al-Quran Allah sering menggandeng perintah salat dan zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Salat itu kalau bahasa saya
sangat kental nilai hablum minallahnya. Sedangkan zakat sangat kental nilai-nilai hablum minan nas. Ini yang disebut mata rantai antara langit dan bumi. Jadi kita diminta dengan zakat ini tidak hanya peduli kepada hubungan baik dengan Allah, tapi juga mesti peduli dengan hubungan baik kepada sesama manusia. Sedikit lagi Pak, problematika zakat di Indonesia. Pertama, kebanyakan di Indonesia manajemen zakatnya belum profesional. Masih dikelola secara tradisional dan dikelola secara kolonial. Ini yang menyebabkan zakat di Indonesia ini kurang bermanfaat. Ya, kurang memberikan dampak yang bisa mensejahterakan masyarakat muslim Indonesia. Kok kira kopi tadi? Kalau kopi tambah hilang suara. Makasih Bang, Masya Allah. Mudah-mudahan naik haji ya Bang kita nih. Amin. Dan kita semua. Amin ya Rabb. Ya. Sampai mana tadi? Yang kedua, selain manajemennya belum profesional, masalah kedua zakat di Indonesia ini, badan zakat dan amil-amilnya kurang kompeten juga. Bukan tidak Pak, kurang. Ya. Contohnya, amil itu kenapa digaji? Kenapa ada hak di zakat 1/8 Pak? Kalau zakat 8 miliar, 1 miliarnya itu hak amil. Kenapa mereka punya hak? Karena mereka mesti bekerja, jemput bola, bukan nunggu di masjid. Ya, amil yang nunggu di masjid itu yang saya bilang Pak, kurang kompeten. Tugas amil itu mesti jemput bola, datang ke rumah-rumah orang kaya. Dan yang mesti amil kumpulkan itu bukan hanya zakat fitrah, tapi juga zakat harta. Kalau cuma zakat fitrah ini yang menyebabkan potensi zakat Indonesia itu belum maksimal. Kalau amil yang cuma duduk di masjid, nah amil yang macam ya beri dikit deh Pak. Ya, ada usah banyak iga. Ya, jangan 1/8 lah. Menamil yang macam ya 1/16 be. Dikit be. Karena amil itu digaji, amil mendapatkan hak karena dia mesti jemput bola. Datang ke rumah-rumah orang kaya. Begitu juga amil yang ada di badan-badan zakat. Baik di Basnas maupun di lembaga-lembaga zakat swasta atau lembaga zakat profesional. Nah ini yang perlu kita benahi lagi Pak. Ya, mudah-mudahan didengar semua sama amil-amil zakat ini. Ya. Ini bukan untuk menyalahkan, tapi autokritik buat kita semua. Yang ketiga, problematika zakat di Indonesia. Yang tadi saya sampaikan Pak. Banyak orang menganggap kalau sudah bayar zakat fitrah, dikiranya selesai kewajiban zakat. Padahal ada zakat yang kedua yang wajib dia tunaikan. Namanya zakat harta. Banyak orang punya tambang timah, penghasilan atau hartanya miliaran, tapi cuma bayar zakat fitrah. Banyak para pejabat juga sama. Kontrakan berjajar. Emas banyak, rumah banyak, bagus dan seterusnya, aset penuh. Ya, kekayaan melimpah. Tapi cuma mau bayar zakat fitrah. Ini yang jadi masalah. Makanya potensi zakat harta kita itu tidak terserap. Yang terakhir, problematika zakat di Indonesia, banyak orang hanya bayar zakat di akhir Ramadan saja. Padahal zakat harta itu tidak mesti di akhir Ramadan. Yang mesti kita bayar di akhir Ramadan itu hanya zakat fitrah. Kalau beli emas sekarang Pak, di bulan Februari, belum nyampe Ramadan Pak, bayar zakat hartanya bukan di akhir Ramadan,
Nunggu 1 tahun lagi, haul. Tapi kebanyakan lagi-lagi kita, kalaupun bayar zakat harta, bayarnya di akhir Ramadan. Kayak zakat pertanian. Itu kan bayarnya bukan di akhir Ramadan, tapi setiap kali panen. Ya bisa sebenarnya di akhir Ramadan, tinggal dikalkulasikan saja. Iya kalau memenuhi syarat. Kalau tidak, berarti zakat harta tidak dibayarkan di akhir Ramadan. Yang dibayar di akhir Ramadan itu hanya zakat fitrah saja. Kita masuk ke tema inti, Pak. Mengapa zakat tidak menyebabkan seseorang itu miskin? Ada 7 alasannya. Alasan yang pertama, karena zakat hanya Allah wajibkan bagi mereka yang mampu saja. Mereka yang tidak mampu tidak wajib berzakat. Ketika Nabi mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, di antara ucapan Nabi setelah mengatakan kepada Mu'az untuk mengajak orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat. Yang ketiga kata Nabi, fa'alimhum annallah iftaradu alaihim sadaqah fi amwalihim. Ketahuilah Allah mewajibkan zakat di harta mereka. Ya, ini yang disebut dengan zakat harta tadi. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Makanya zakat tidak wajib kepada semua umat Islam, hanya wajib kepada mereka yang mampu. Yang mampu pun nanti ada kriterianya. Siapa saja yang disebut dengan mampu itu, Pak. Yang kedua, kenapa zakat itu tidak menyebabkan miskin? Tidak semua harta wajib zakat yang kaya tadi. Hartanya pun gak semuanya wajib zakat. Karena harta yang wajib dizakatkan itu ada kriterianya. Kepemilikannya mesti sempurna. Kalau kerjasama dengan orang lain, nanti ada lagi penghitungannya. Kalau memenuhi syarat baru. Kemudian harta yang wajib zakat pun mesti ada dalil qat'inya yang disepakati ulama. Makanya zakat harta pun nanti ada yang disepakati, ada yang tidak. Yang mana saja harta yang wajib zakat dan mana yang tidak. Yang wajib zakat yang disepakati ulama itu ada 6. Yang ada dalil qat'inya, Pak, dalil pastinya. Zakat pertanian wajib, sepakat ulama, tidak ada ikhtilaf. Zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat penimbunan barang jualan, zakat rikas. Rikas itu barang temuan. Ada zakat ma'adin, pertambangan. Nah, ini ulama sepakat 6 ini, Pak. Tapi ada ulama yang masih beda pendapat. Zakat uang kertas, tabungan kita, masih berbeda pendapat. Zakat profesi, penghasilan tiap bulanan, masih berbeda pendapat, Pak. Zakat perusahaan yang punya perusahaan, zakat hasil produksi, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, ulama masih beda pendapat. Zakat investasi properti, ya. Zakat asuransi syariah, ulama masih beda pendapat. Zakat sektor rumah tangga modern, ada orang beli kursi saja 500 juta, Pak, rumah-rumah mewah itu. Nah, itu ada tak zakatnya? Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Jadi nggak semua zakat itu, nggak semua harta wajib zakat. Harta orang kaya tadi, Pak. Ya. Kemudian harta yang wajib zakat pun harus mencapai nisab. Batas ambang minimal. Kalau belum nyampe nggak wajib. Seperti emas misalkan. Emas itu kan baru wajib zakat jika sudah mencapai nisab 85 gram. Kalau belum wajib. Kita baru punya emas 84. Nah, nggak wajib, Pak. Ya. Syarat berikutnya pun harta yang wajib dizakatkan itu harus disimpan setahun. Kalau belum wajib. Ya, ini kenapa zakat itu tidak menyebabkan miskin. Yang ketiga, tidak hanya zakat diwajibkan hanya bagi orang tua, orang kaya. Gak semua harta mereka juga wajib dizakat. Yang dikeluarkan pun sangat sedikit, Pak.
hanya 2,5%-nya saja. Sangat sedikit ya. Kayak emas 85 gram keluarkan 2,5%-nya. Kalau pertanian tergantung apakah dia pengairannya menggunakan air hujan atau menyiram sendiri. Kalau dia irigasinya menggunakan ya nyiram sendiri, kalau bahasa kita airnya kayak kebun sawit nyiram surang air, maka zakatnya 5% dari total penghasilan bersihnya, Pak. Tapi kalau dia menggunakan air hujan, maka zakatnya 10%. Sangat sedikit, bukan semuanya wajib dizakati. Ya. Begitu juga dengan zakat fitrah tadi, hanya 2,5 kilo, Pak. Berapa harga 2,5 kilo? Ya. Kita saja sekadang sekali makan di warung-warung makan, Pak, yang agak mahal dikit itu kadang nyampe 500, 300 ribu, Pak. Zakat 2,5 kilo itu tidak sepira. Belum lagi zakat harta. Ya. Makanya zakat tidak menyebabkan miskin karena yang dikeluarkan pun sangat sedikit sekali. Ya. Kemudian berikutnya yang keempat, zakat itu bukan mengurangi tapi membersihkan. Ya. Kita beranggapan zakat itu mengurangi, padahal zakat itu sebenarnya membersihkan. Dalilnya At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, kata Allah, sedekah dari harta orang-orang kaya. Tapi sedekah itu sedekah wajib. Karena sedekah ini maknanya luas, lebih luas daripada zakat. Sedekah enggak mesti harta. Bisa harta, bisa bukan. Harta pun bisa wajib, bisa sunnah sedekah ini. Yang wajib namanya zakat. Yang sunnah ya infak. Ya, maka kotak kita itu tidak disebut yang di pojok itu, Pak, yang sering lewat hari Jumat, bukan kotak sedekah tapi kotak infak. Karena sedekah itu tidak mesti harta. Senyum pun sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di wajah saudaramu, kata Nabi, itu sedekah. Ya, maka tidak disebut kotak infak. Kotak ya tidak disebut kotak sedekah, kotak infak. Nah, apa fungsi zakat tadi? Tutahhiruhum, mensucikan harta. Karena kita bekerja ini, Pak, enggak semuanya jangan-jangan harta itu hak milik kita. Seperti misalkan mereka yang punya jam kerja, para ASN lah yang paling gampang ngasih contoh, PNS, P3K. Masuk jam 7:30-nya baru masuk kantor jam 9. Pulang jam 4-nya jam 3 lah beringkes. Gaji tidak nak dipotong. Dia kan mengambil apa yang bukan hak dia berarti. Dengan zakat, zakatlah yang membersihkan yang bukan hak kita tadi, Pak. Atau ketika para pedagang berdagang, terkadang mereka tidak jujur. Ada hal-hal yang mereka tutupi. Nah, Allah bersihkan harta tadi dengan zakat. Jadi bukan mengurangi. Justru dengan zakat tadi, harta yang kita miliki murni harta yang bersih, Pak. Tapi kalau nggak ada zakat, nah, siap-siap. Terkadang Allah bersihkan dengan cara Allah sendiri. Dikasih kita penyakit, dikasih kita musibah, dikasih kita masalah, Pak. Makanya ayo berzakat, khususnya zakat harta ya. Karena kalau kita tidak keluarkan zakat harta kita, takutnya Allah bersihkan dengan cara Allah sendiri. Dan tentu kita tidak mau itu. Sebelum Allah bersihkan dengan cara Allah sendiri, tunaikan zakatnya. Sehingga harta yang kita miliki menjadi harta yang bersih. Ya. Pegawai timah juga bisa. Banyak yang dia tepat waktu datangnya, Pak, tapi begawinya nggak maksimal. Ya, dia masuk jam berapa misalkan 7:30 nah mestinya. Sampai jam 5. Dia tepat waktu, tapi di jam-jam kerja tadi ada 3 jam nya nongkrong di warung kopi, tidak begawi misalkan.
Ataunya pulang ke rumah, gaji dadak dipotong. Nah ini kan zolim Pak. Yang seperti ini, dengan zakat itulah Allah bersihkan kezoliman-kezoliman kita dalam bekerja tadi. Ya. Berikutnya yang kelima. Kenapa zakat itu masih yang keempat tadi, dalilnya Pak. Kalau itu kan analogi secara akalnya, dalil akalnya. Sekarang mana dalil syar'inya? Selain At-Taubah ayat 103, ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun mim malin." Harta yang disedekahkan, yang dikeluarkan itu tidak berkurang kata Allah, yang ada malah bertambah. Semakin sering kita berzakat, insya Allah semakin kaya. Semakin sering kita berinfak, bersedekah, berwakaf, insya Allah semakin kaya. Tengoklah mereka yang tidak pelit Pak, bukan tambah miskin hidupnya, yang ada tambah kaya. Yang kedua kata Nabi, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah. Tidaklah seseorang punya sifat pemaaf kecuali Allah akan muliakan dia. Banyak orang-orang tidak mau meminta maaf karena menganggap hancur harga dirinya kalau minta maaf. Padahal sebaliknya kata Rasulullah, dengan kita meminta maaf dan memberi maaf justru akan menambah kemuliaan kita. Yang ketiga, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah orang merendahkan hatinya. Ya. Rendah hati Pak, tidak sombong. Ya, tidak menampakkan keangkuhan kita. Justru yang seperti ini Allah angkat derajatnya kata Rasulullah. Jadi rendah hati itu bukan merendahkan diri kita, tapi justru mengangkat derajat kemuliaan kita. Yang kelima, kenapa zakat tidak menyebabkan miskin? Karena Allah memberikan jaminan, siapa saja yang berzakat pasti akan Allah ganti. Quran surah Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Sekecil apapun sesuatu yang kalian infakkan di jalan Allah, termasuk zakat, kata Allah, Allah ganti. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah tutup ayat ini dengan kalimat, Allah sang pemberi rezeki yang terbaik. Jadi jangan takut, insya Allah dengan kita berzakat, berinfak, bersedekah, atau apapun jenis kebaikan harta yang kita lakukan, pasti akan Allah ganti. Kurban, zahirnya mengeluarkan harta Pak, tapi jangan takut, pasti Allah ganti. Haji umroh, itu kan mengeluarkan harta, zahirnya. Tapi yakinlah, kalau kita meyakini ayat ini, Allah pasti akan ganti. Yang kelima, kenapa orang yang berzakat tidak akan miskin? Karena orang yang berzakat akan didoakan oleh para malaikat. Setiap pagi kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Tidaklah setiap subuh kata Nabi, kita bangun dari tidur kita, illa malakani, kecuali ada dua malaikat kata Nabi, yanzilani, yang turun, dan mereka akan mendoakan. Fayaqul ahaduhuma, satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, siapa saja yang berinfak hari ini atau dengan ibadah harta apapun, zakat, infak, sedekah, berbagi makanan, ya, a'ti munfiqan khalafa, berikan dia rezeki yang berlimpah. Malaikat yang kedua akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Sebaliknya kata malaikat yang kedua, siapa yang pelit hari ini, ya Allah miskinkan dia. Nah, makanya setiap pagi ini, setiap hari, setiap pagi, setiap hari, siapa saja yang berinfak, berzakat, bersedekah, didoakan oleh dua malaikat Pak. Malaikat yang satu mendoakan kebaikan, tapi sebaliknya siapa yang tidak mau didoakan oleh malaikat yang kedua dengan kemiskinan. Malaikat berdoa mustajab karena mereka tidak pernah bermaksiat. Tugasnya hanya beribadah. Mereka hanya dikasih akal, tidak ada nafsu.
Sedangkan kita manusia kasih akal dan nafsu ini yang menyebabkan kita banyak bermaksiat. Akal pun bisa menyebabkan bermaksiat, apalagi nafsu. Dan malaikat nggak punya nafsu. Itu yang menyebabkan kalau mereka berdoa mustajab. Majelis ilmu kita sekarang dihadiri oleh malaikat. Makanya saya kalau tidak di awal, di akhir selalu menutup kajian dengan banyak doa. Karena saya meyakini doa kita akan mustajab insya Allah. Ya, kalau dipanjatkan di majelis-majelis ilmu. Yang terakhir, kenapa zakat itu tidak menyebabkan miskin? Karena sesungguhnya zakat itu dalam makna global, makna secara luas, menyebabkan pemerataan ekonomi. Kalau tidak ada zakat harta, Pak, harta itu hanya akan menumpuk di orang-orang kaya saja. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin kalau tidak ada zakat. Tapi dengan adanya zakat, maka ekonomi akan merata. Yang kaya tidak terlalu kaya, yang miskin pun akan terangkat derajat hartanya, Pak. Kalau bahasa Al-Qur'annya, li'alla yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak tertumpuk di orang-orang kaya saja, kata Allah. Nah, makanya dengan adanya zakat ini, insya Allah ekonomi akan merata. Saya tutup terakhir, Pak, ya. Contoh zakat pengelolaan zakat yang berhasil pada masa Umar bin Abdul Aziz. 2,5 tahun cuma menjadi khalifah. Tapi ada 6 fakta zakat yang menarik yang terjadi pada masa Umar. Pertama, saat Umar bin Abdul Aziz yang sering digelari Khulafaur Rasyidin yang kelima menjadi seorang khalifah, fakta yang pertama, Pak, hampir-hampir para amil zakat dan pemerintah tidak menemukan satupun orang miskin yang mau menerima zakat. Apa maknanya? Sejahtera, Pak. Kenapa sejahtera? Satu di antara hal yang dilakukan oleh Umar saat menjadi khalifah, mereformasi pengelolaan zakat atau menata ulang manajemen dan pengelolaan zakat. Karena Umar melihat sebuah negara akan makmur, akan sejahtera, akan menjadi negara baldatun thayyibatun. Di antara penyebabnya adalah potensi zakat dimaksimalkan. Bayangkan kalau Prof Udin, wali kota kita, ya, mengelola zakat secara maksimal, Pak, sejahtera masyarakat kita, Pak. Amil-amil zakatnya itu, ya, Basnas kota itu, kalau pacak diseleksi benar-benar orang-orang yang kompeten. Tidak ada unsur-unsur titipan, tidak ada unsur-unsur politis dan seterusnya. Benar-benar independen. Dan orang-orangnya memang ahli, insya Allah, yakin, Pak. Seperti yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, zakat tidak diberikan hanya konsumtif kepada fakir miskin, tapi zakat itu bersifat produktif. Umar bin Abdul Aziz tidak memberi ikan, tapi Umar bin Abdul Aziz memberi pancing, Pak. Apa maksudnya? Zakatnya bukan zakat konsumtif, nerima bayi habis selesai minta lagi, tapi Umar memberikan modal, Pak. Dengan modal dari zakat tadi, orang yang miskin bisa punya usaha, bisa punya perkebunan. Dengan itu akhirnya dia terangkat derajat kekayaannya. Yang ketiga, mustahik dibantu sampai benar-benar mandiri dan mampu. Mustahiknya, Pak, sampai mandiri. Tidak dibiarkan begitu saja, beri selesai dah. Dipantau sama negara, sama umat. Kalau tidak mampu, apa masalahnya? Dikasih pelatihan mustahiknya. Kalau di kita mustahik jarang, Pak, dikasih pelatihan, hanya diberi baik. Kalaupun dikasih hanya seremonial belaka, Pak. Ya, wali kota meri seremonial. Tidak ada pelatihan buat para mustahik, orang miskin itu. Para mu'alaf, nggak ada pelatihan. Kalaupun ada hanya ngabisin dana baik. Lah, selesai. Saya ngomong apa adanya, Pak. Ada siapa lagi nak marah? Ya. Yang keempat, pengelolaan zakat terpusat dan profesional. Amil-amilnya benar-benar dilatih. Ya. Kalau ada amil yang tidak benar, yang tidak mampu, dipecat sama Umar, Pak.
Bukan diberhentiin, dipecat. Apalagi kalau ada amil hanya ngincar duit zakat baik, yang macam inilah. Ya, diberhentiin sama Umar bin Abdul Aziz. Yang kelima, zakat terintegrasi dengan kebijakan negara. Jadi kalau ada pejabat negara bermain dengan zakat, amil-amil yang bermain dipenjara sama Umar, Pak. Jadi memang tidak main-main Umar bin Abdul Aziz saat itu. Dan yang terakhir, zakat bahkan diberikan hingga orang bisa menikah dan punya usaha. Ini yang menyebabkan kenapa potensi zakat pada Umar itu bisa berhasil. Jazakumullah. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tugas saya dengan baik. Ya, doakan Pak, ini suara hilang nih karena sudah 1 minggu kemarin syuting TPRI. Ya. Jadi beberapa ustadz-ustadz milenial, saya, Ustadz Dede Purnama, Ustadz Kurnia, kemudian satu lagi Ustadz DM, karena Ustadz Kemas nggak bisa, ada diganti sama Ustadz DM, saya nggak kenal siapa. Diminta mengisi program syiar Ramadan di TPRI Bangka Belitung. Jadi selama Ramadan menjelang berbuka, ada kajian 1 jam menjelang berbuka, Pak. Tematik ya. Jadi kalau nggak dengar kami, kalau ade, Pak. Ya. Saya dapatnya 9 kali selama Ramadan, 9 hari. Saya nggak tahu Ustadz Dede berapa, Ustadz Kurnia berapa. Tiap hari selama seminggu kemarin syuting. Belum lagi ditambah jadwal rutin saya yang sangat banyak. Ya ini yang menyebabkan suaranya habis. Mana bini nggak sih kok? Kalau istri 2 mungkin nggak kayak gini Pak nasibnya Pak. Ya doakanlah mudah-mudahan sehat, bukan mudah-mudahan kawin lagi. Mudah-mudahan suaranya pulih. Saya doakan juga mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, rezekinya berkah, hutangnya lunas, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan hidup kita dunia akhirat, panjangkan umur kita dalam ketaatan, istiqomahkan kita dalam kebaikan, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga Allah memasukkan kita ke surga sekeluarga bersama dengan orang-orang yang kita sayangi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.